Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sumber daya alam pertanian. Perkenalkan, nama saya Zulfa Raudatun Naimah. Saya Kartika Dewi Saputri. Saya Aulia Valentina Putri. Saya Jovita Astina Visetiani. Saya Nia Mutiara Kartika. Dan saya Nafia Hayum Azhar. Saya Jovita Astina Visetiani akan menyampaikan tentang pengelolaan pertanian. Yang pertama, kualitas tanah, yaitu praktik-praktik seperti rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup, dan pengompasan membantu mempertahankan kesuburan tanah dan mengurangi erosi. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tanaman dan hewan, membantu meningkatkan ketahanan ekosistem dan menyediakan sumber daya yang berharga seperti penyerbukan, pengendalian hama alami, dan ketahanan terhadap penyakit. Yang ketiga, pengelolaan air dan hutan, yaitu sumber daya air sangat penting untuk pertanian. Teknik-teknik seperti irigasi tetes, pengumpulan air hujan, dan konservasi lahan basah membantu memastikan ketersediaan air yang cukup sambil meminimalkan dampak lingkungan. Saya Aulia Valentina Putri. Saya akan menyampaikan masalah dan solusi. Masalah pertama, kurangnya akses terhadap dana desa pada banyak daerah di Indonesia. Petani seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses dana desa yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian lokal. Solusi yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi serta penggunaan dana desa. Yang kedua, program pelatihan dan pendampingan diberikan untuk membantu petani mengajukan proposal dan mengelola dana desa dengan efektif. Masalah kedua, ketergantungan pada teknologi tradisional. Banyak petani masih mengandalkan teknologi pertanian tradisional yang kurang efisien dan produktif. Solusi yang pertama, pemerintah dapat memberikan insentif dan bantuan kepada petani untuk mengadopsi teknologi modern seperti sistem irigasi otomatis dan pemantauan pertanian berbasis sensor. Contoh kedua, solusi pertanian teknis harus diselenggarakan akan secara teratur untuk memperkenalkan teknologi baru pada petani. Zulfa Raudatun Naimah akan menyampaikan masalah dan upaya. Masalah ketiga, perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang merusak tanaman, infrastruktur pertanian. Solusi pertama, mengembangkan sistem peringatan dini dan rencana mitigasi bencana yang efektif. Yang kedua, promosi praktik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim. Masalah keempat, kurangnya akses pasar. Petani seringkali kesulitan mengakses pasar yang menguntungkan untuk menjual hasil panen mereka. Solusi pertama, pemerintah perlu membangun infrastruktur pasar yang memadai dan memperluas akses transportasi untuk petani. Yang kedua, pengembangan sistem distribusi dan pemasaran yang efisien untuk mengembangkan petani dengan pasar lokal maupun internasional. Saya Kartika Dewi Saputri ingin menyampaikan masalah 5 dan solusinya. Masalah 5 yaitu rendahnya keterampilan dan pengetahuan pertanian. Banyak petani masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan produksi pertanian mereka. Solusi pertama yaitu menyediakan pelatihan dan pendidikan pertanian yang terjangkau dan mudah diakses. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara petani dan peneliti untuk mengembangkan praktik pertanian inovasi. Masalah 6 yaitu ketergantungan pada pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan telah menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran lingkungan. Solusi yang pertama, promosi praktik
pertanian organik dan ramah lingkungan. Yang kedua, subsidi dan insentif untuk petani yang beralih ke teknik pertanian organik. Nama saya Nafia Hayum Muadzah. Saya akan menyampaikan masalah dan solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam sumber daya alam pertanian. Masalah ketujuh, konflik tanah dan hak tenurial. Banyak petani hadapi konflik terkait kepemilikan tanah dan hak terunial yang tidak jelas. Solusinya, penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait hak tanah petani. Masalah 8, rendahnya akses terhadap pembiayaan. Kurangnya akses terhadap pembiayaan merupakan hambatan utama bagi petani yang ingin meningkatkan skala produksi dan investasi dalam pertanian. Solusinya, pengembangan lembaga keuangan mikro dan koperasi pertanian untuk mendukung kegiatan ekonomi petani. Saya Nia Mutiara Kapita. Saya akan menyampaikan masalah dan solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam sumber daya alam pertanian. Masalah ke-9 yaitu serangan hama dan penyakit tanaman sering kali mengancam produktivitas pertanian. Solusi yang pertama yaitu pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kedua yaitu penyediaan informasi dan pendampingan teknis untuk petani dalam pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu masalah ke-10, rendahnya harga komoditas pertanian. Fluktuasi harga komoditas pertanian sering membuat petani mengalami ketidakpastian ekonomi. Solusinya yaitu peningkatan akses petani ke pasar yang stabil dan harga yang adil. Diversifikasi produk pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada suatu jenis komoditas. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.